Harga emas lagi mengalami penurunan yang lumayan banyak guys, sampai 10% selama 6 bulan terakhir ini. Nah, kira-kira apakah ini momen yang pas buat kita beli emas dan apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan harga emas saat ini? Yuk kita bahas, tonton video ini sampai habis ya. Halo semuanya, selamat datang di channel Halo Emas bersama saya Willy. Di video kali ini kita akan bahas penurunan harga emas yang terjadi saat ini. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update-update video terbaru dari channel ini. Nah, kalau misalnya kita lihat nih grafik harga emas di goldprice.org selama 6 bulan terakhir mengalami penurunan 10% lebih. Tadinya di harga 900 ribuan, mungkin 930 kurang lebih lah ya. Sampai sekarang menyentuh harga 820 ribuan. Itu artinya turun cukup dalam. Nah, kira-kira faktor apa aja sih yang mempengaruhi dan apakah momen ini adalah momen yang pas buat kita beli emas? Nah, sekarang saya mau bahas faktor penurunan harga emas. Ini adalah satu artikel yang cukup bagus. Jadi ini artikel dari websitenya sikapiuangmu.ojk.go.id. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi. Buat kalian yang mau baca, baca aja di situ ya. Nah, ini langsung aja kita baca ya artikel dari sikapiuangmu.ojk.go.id. Jadi langsung aja ke poin intinya yang mau saya bahas. Faktor apa aja sih yang membuat harga emas bisa naik turun sedemikian rupa? Yang pertama, ketidakpastian kondisi global. Berbagai situasi yang terjadi di sekeliling kita seperti politik ekonomi, krisis resesi, atau perang adalah salah satu pemicu naik dan turunnya harga emas. Nah, di sini dijelasin, ingatkah kamu dengan kerusuhan yang terjadi tahun 98 dengan tujuan menjatuhkan kekuasaan Presiden Soeharto? Dalam kondisi ekonomi dan politik yang kacau balau, emas seringkali dianggap sebagai penyelamat. Karena itulah saat terjadi krisis atau perang, biasanya harga emas akan melonjak naik. Yang belakangan ini terjadi, kita dihadapkan dengan berita kenaikan harga emas yang diakibatkan oleh situasi perang dagang Amerika Serikat dan China. Situasi ini menggenjot investor global berbondong-bondong untuk berinvestasi aset aman atau safe haven, salah satunya emas. Tidak heran kalau harga emas naik karena memang peminatnya sedang banyak-banyaknya. Jadi ini terjadi waktu momen saya buka toko ya, itu bulan Maret 2022. Memang harga emas naik cukup banyak waktu itu, sampai tembus 930 ribuan harga emas lokalnya. Itu lumayan banyak ya, karena dalam waktu yang singkat juga. Terus, namun kalau situasi mulai adem, safe haven seperti emas akan kekurangan peminat. Risk appetite investor datang lagi dan perburuan terhadap aset-aset beresiko pun dimulai. Memang ini kita nggak bisa bilang satu individu mikro gitu ya. Kita harus bahas ini secara global. Saat kondisi ekonomi sedang udah mulai pulih kayak sekarang gini, kayak misalnya perang dagang Amerika Serikat dan China udah nggak memanas lagi, udah mulai adem lah ya. Investor udah mulai berani untuk ambil resiko dan masukin uangnya itu yang tadinya ditaruh di emas, udah berani masukin di seperti instrumen aset yang lain yang mungkin punya gain atau keuntungan yang lebih dibandingkan dengan emas. Maka itu karena ada sistem hukum penawaran dan permintaan, itulah kenapa harga emas itu mengalami koreksi saat ini. Menurut saya sih kalau misalnya dibilang turun enggak juga ya, karena memang waktu itu harga emas naiknya cukup banyak. Ini hanya mengalami koreksi aja, karena dulu naiknya dari 840 ribu kalau nggak salah sampai 930 ribu, sekarang bisa sampai turun 820 ribuan. Jadi cuman koreksi aja. Nah, kita bahas lagi faktor-faktor yang mempengaruhi harga emas. Yang kedua, kalau dilihat dari artikel ini adalah penawaran dan permintaan emas. Yang tadi saya udah jelasin ya, kalau misalnya makin banyak yang beli emas, maka otomatis harga emas akan naik. Jadi hukum-hukum seperti itulah. Tapi ini sebenarnya kalkulasinya itu secara global, bukan secara regional atau bahkan individu. Misalnya saya ambil contoh, momen puasa. Di Indonesia banyak banget perburuan emas, banyak banget orang yang beli perhiasan dan juga logam mulia untuk hadiah ya. Tapi menurut saya itu skala nasional aja itu nggak berpengaruh sama harga emas global. Jadi memang ini hitungannya benar-benar global, bukan regional atau bahkan individu aja.
Terus yang ketiga, kebijakan moneter. Ini salah satu contohnya adalah yang paling gampang itu adalah suku bunga The Fed. Suku bunga, kalau misalnya The Fed naikin suku bunga, otomatis orang-orang akan lebih cenderung untuk simpen uangnya di dolar. Terus tapi kalau misalnya The Fed nurunin suku bunga, orang-orang cenderung akan simpen uangnya di instrumen investasi yang lain. Salah satunya emas. Itulah mengapa kalau misalnya The Fed nurunin suku bunga, biasanya emas harganya bakal naik juga. Yang keempat adalah inflasi. Yang kita tahu emas sejalan dengan inflasi karena emas ini aman terhadap inflasi ya. Jadi kalau misalnya inflasi naik, biasanya emas juga akan naik lebih sedikit daripada itu. Terus nomor yang kelima itu adalah nilai tukar dolar Amerika Serikat. Karena kita tahu ya, harga emas dikonvert dulu ke dolar, baru dikonvert ke rupiah. Jadi kalau misalnya harga dolar naik dan harga emasnya tetap, biasanya emas terhadap rupiah itu harganya akan lebih mahal. Nah, kalau misalnya kita menanggapi penurunan harga emas yang lumayan signifikan ini, apakah sekarang momen yang pas untuk kita beli emas? Kalau menurut saya pribadi, sekarang harga emas lagi bagus. Maksudnya lagi murah ya, dan pas untuk kita beli. Kalau misalnya kita memang ada dana lebih yang nganggur, boleh diinvestasikan ke emas karena memang harga emas sekarang lagi bagus. Tapi kalau bisa, kalau memang belum ada, jangan terlalu maksa mau beli emas dengan kepingan yang lebih besar. Karena poin yang paling penting adalah emas itu ada spreadnya. Nanti resikonya, takutnya ada tendensi untuk menjual lagi emas yang kita mau beli itu, karena kan emas ada spreadnya ya. Jadi itu bisa merugikan investasi kita. Nah, terus juga melihat dari penurunan harga emas yang cukup signifikan ini, bisa disimpulin bahwa emas nggak cocok untuk investasi jangka pendek. Terlihat dari chart goldprice.org ini ya, harga emas dalam rupiah dalam waktu 1 bulan, 6 bulan itu masih minus. Tapi kalau misalnya kita lihat di 5 tahun dan 10 tahun, itu tetap plus, tetap ada penambahan. Artinya emas lebih cocok untuk investasi jangka panjang daripada jangka pendek. Nah, jadi gimana guys? Setelah kalian nonton video ini dan lihat harga emas lagi turun signifikan, apa reaksi kalian? Beli sekarang atau mungkin tunggu dulu sampai harga emas turun lagi? Share di kolom komentar ya. Oke guys, itu tadi video saya tentang pembahasan harga emas yang lagi turun. Share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi ini. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.